Kabar kurang mengenakan datang dari salah satu situs belanja besar di Indonesia, Saudara, Tokopedia. Lembaga riset Siber Indonesia, Sisrek, menemukan dugaan data 91 juta pengguna yang diduga konsumen Tokopedia kembali diperjualbelikan oleh anggota Forum Peretas. Bahkan tautan data diunggah di salah satu media sosial. Halo semuanya, pernah nggak sih tiba-tiba kalian dapat SMS atau chat penipuan, padahal kalian nggak pernah ngasih nomor kalian ke mereka? Atau tiba-tiba aplikasi ngambil foto, lokasi, atau kontak tanpa izin? Nah, itu tandanya ada yang salah dengan data pribadi kalian. Bayangin, kalau semua hal tentang diri kalian kayak foto, lokasi, nomor HP, hobi, bahkan kebiasaan belanja kalian bertebaran ke tangan orang asing. Mereka bisa lihat kalian di mana, apa yang kalian suka, bahkan nipu orang lain pakai identitas kalian. Serem kan? Nah, itu bisa jadi kenyataan kalau kita lengah soal perlindungan data pribadi. Kali ini kita akan membahas hal yang super penting tapi sering disepelein nih, yaitu perlindungan data pribadi dan hak konsumen. Data pribadi merupakan identitas kita. Data pribadi itu bukan cuma KTP atau nomor rekening, tapi juga hal-hal kecil seperti nomor HP, email, lokasi, riwayat belanja maupun transaksi, foto dan video, serta kebiasaan browsing. Intinya, apapun yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi kita disebut sebagai data pribadi. Contohnya, ketika kalian install aplikasi kamera filter lucu, tanpa sadar kalian klik allow untuk semua izin, akses kamera, galeri, bahkan lokasi. Padahal yang mau kalian pakai cuma filter kucing aja. Nah, dari situ data kalian bisa dipakai untuk iklan, profiling, bahkan dijual. Ayo jujur, terakhir kali kalian baca izin aplikasi sebelum klik allow itu kapan? Nah, itu dia masalahnya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 1, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Di Indonesia sendiri, kita dilindungi oleh beberapa dasar hukum, yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE beserta perubahannya. Selain itu, dalam UU PDP pasal 35 ayat 1 juga dijelaskan bahwa setiap pengendali data wajib menjamin keamanan data pribadi dari penyalahgunaan, peretasan, dan kebocoran. Artinya, kalau data kamu diambil tanpa izin, itu bukan sekadar tidak etis, tapi juga melanggar hukum. Nah, kita memiliki hak sebagai pengguna yang mencakup hak untuk tahu data apa yang diambil, hak untuk setuju atau menolak, hak untuk menghapus data, hak untuk keamanan dan kerahasiaan data, serta hak untuk menuntut ganti rugi, semisal datamu bocor karena kelalaian penyedia layanan. Jadi, kalau ada perusahaan yang mengumpulkan data kamu tanpa izin, kamu punya hak untuk menolak, meminta data dihapus, dan bahkan menuntut ganti rugi. Walaupun terlihat simpel, tapi belum banyak orang yang tahu dan sadar betapa pentingnya menjaga kerahasiaan data ini. Ada kasus yang viral di tahun 2023 di mana ribuan data pelanggan sebuah layanan digital bocor dan dijual di forum online. Apa sih akibatnya? Akibatnya pelanggan dibombardir spam telemarketing, ada yang kena penipuan mode konfirmasi data, bahkan beberapa jadi korban pencurian identitas. Contohnya dari korban bernama A. Setelah mengisi form promo palsu, datanya dipakai untuk membuat akun vintage ilegal atas namanya. Tiba-tiba dia ditagih utang
utang, padahal nggak pernah pinjem. Iya, hanya karena isi form promo palsu. Coba kalian cek deh, pernah nggak sih kalian ikut kuis berhadiah yang minta nomor HP, nick, atau email? Nah, itu potensi kebocoran juga. Kalian pernah dengar gak? Kalau produknya gratis, berarti kalianlah produknya. Banyak aplikasi gratis yang mengumpulkan data kalian jauh lebih banyak dari yang kalian tahu. Contohnya, aplikasi editing foto yang pernah viral karena ternyata menyimpan foto pengguna ke server mereka dan digunakan untuk face recognition. Dampaknya, data wajah bisa dijual untuk teknologi AI, iklan jadi makin agresif, dan juga aktivitas online bisa dipantau terus-terusan. Kira-kira aplikasi gratis apa sih yang paling sering kalian pakai? Penasaran nggak seberapa banyak izin akses yang udah pernah kalian berikan? Kenapa sih data itu penting dan kenapa orang mau ngambil data kita? Karena pada dasarnya data itu adalah uang, data merupakan kekuatan. Makanya perusahaan besar rela membayar mahal untuk membeli data konsumennya loh. Karena dengan data mereka bisa menentukan iklan yang cocok untuk kita, mengetahui apa yang kita takutkan, mengetahui apa yang kita inginkan, serta mempengaruhi keputusan kita. Pasti pernah kan kalian ngelihat iklan yang pas banget sama kalian saat itu? Nah, itu bukan kebetulan teman-teman, karena itu merupakan hasil analisis data kita. Terus gimana sih cara data kita dicuri? Cara pencurian data itu ada banyak loh teman-teman, dan kadang caranya itu super simple. Misalnya dari phishing atau link palsu yang mirip website asli. Ada wifi public gratis tapi ternyata bisa nyadap data, ada aplikasi palsu berkedok undangan nikah, ada form Google palsu yang berhadiah iPhone, dan juga aplikasi yang minta izin berlebihan. Dan yang paling serem adalah karena banyak dari kita yang gak sadar kalau misalnya kita udah ngasih data diri sendiri. Ini adalah beberapa langkah mudah untuk melindungi data diri. Yang pertama, baca izin aplikasi sebelum klik allow. Jangan bagikan OTP ke siapapun, termasuk yang mengaku sebagai petugas bank. Gunakan password yang kuat dan berbeda di tiap akun kalian. Aktifkan 2FA atau Two-Factor Authentication. Hindari WiFi gratis untuk login akun penting, serta laporkan jika terjadi kebocoran data ke platform bersangkutan dan otoritas terkait. Nah, dari keenam tips ini, mana nih teman-teman yang paling sering kalian abaikan? Era digital seperti sekarang, data pribadi itu seperti kunci rumah. Kalau hilang, bukan cuma barang yang bisa dicuri, tapi juga identitas kalian. Kita sebagai konsumen punya hak, punya kuasa, dan punya kewajiban untuk menjaga data kita sendiri. Jangan takut untuk menolak, bertanya, atau menghapus data dari aplikasi yang tidak jelas. Sekarang kalian udah tahu kan mengenai perlindungan data pribadi? Jadilah konsumen yang cerdas. Pertanyakan, pilih, dan kontrol. Karena dunia digital seharusnya membuat hidup kita lebih mudah, bukan membuat kita takut. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ingat, lindungi datamu karena datamu adalah dirimu.